wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aurora Puspita dari Prodi Keperawatan dengan NIM 2314201071. Baiklah, dengan video ini saya akan menyelesaikan tugas ilmu biomedik dasar dengan tema 10 sistem organ tubuh manusia. 1. Sistem saraf. Boleh dilihat gambar di sebelah saya. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. 1. Otak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. 2. Sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. 3. Ada neuron, yang bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Kemudian sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik. Sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Selain itu, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Saraf spinal yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis dan berfungsi sebagai penghantar impuls dari otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Penyakit pada sistem saraf yaitu Parkinson, tumor otak, epilepsi, dan lain-lain. 2. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Organ endokrin terdiri dari hipofisis cerebri, glandula tiroid, glandula paratiroid, timus, pankreas, glandula suprarenalis, testis, dan ovarium. 1. Ada pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di perut bagian belakang, memiliki fungsi pencernaan dan hormonal, misalnya pankreas eksorin yang mengeluarkan enzim pencernaan. Selain itu, terdapat pankreas endokrin yang mengeluarkan hormon insulin serta glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. 2. Ada hipofisis. Kelenjar kecil ini hanya seukuran kacang polong namun mempunyai tugas yang besar. Itu membuat hormon yang mengontrol beberapa kelenjar lain seperti kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, ovarium, dan testis. Kelenjar pituitari bertanggung jawab atas banyak fungsi berbeda, termasuk pertumbuhan tubuh. Itu terletak di dasar otak Anda. Yang ketiga ada tiroid. Tiroid Anda adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher Anda. Ini bertanggung jawab atas metabolisme Anda. Bagaimana tubuh Anda menggunakan energi. Yang keempat ada paratiroid. Keempat kelenjar kecil ini tidak bisa lebih besar dari sebutir beras. Mereka mengontrol tingkat kalsium dan tubuh. Agar jantung, ginjal, tulang, dan sistem saraf Anda berfungsi, memerlukan jumlah kalsium yang tepat. Yang kelima ada ovarium. Ovarium pada wanita itu melepaskan hormon seks yang disebut estrogen. Wanita memiliki 2 ovarium di perut di bagian bawah, 1 di kedua sisi. Timus. Kelenjar timus terletak di rongga dada, yakni di antara paru-paru di belakang tulang dada. Ukuran kelenjar timus berubah sering
seiring usia. Pada anak-anak dan remaja, kelenjar timus lebih aktif dan ukurannya lebih besar. Kelenjar timus berperan memproduksi hormon yang berfungsi dalam pematangan sistem imun, mengaktifkan pertumbuhan badan, dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Selanjutnya ada suprarenalis. Kelenjar endokrin suprarenal adalah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi hormon pada tubuh. Kelenjar ini dikenal juga dengan istilah kelenjar adrenal. Lokasinya berada di atas ginjal kanan dan kiri, di mana berfungsi terutama untuk memproduksi hormon aldosteron, kortisol, dan gonadokortikoid. Selanjutnya ada testis. Fungsi testis adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Karena fungsi yang begitu penting, kesehatan testis harus selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Setiap pria memiliki sepasang testis dengan ukuran sekitar 5 cm. Ketiga yaitu reproduksi pria, yaitu 1. Penis. Penis adalah organ vital yang digunakan untuk berhubungan intim. Sperma dapat keluar melalui saluran di dalam penis ketika sudah mencapai orgasme. 2. Skrotum. Bagian kantong kulit yang menggantung di pangkal penis. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis, saraf, serta pembuluh darah. Yang ketiga ada testis. Suatu kelenjar yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Bagian ini adalah organ terpenting dari sistem reproduksi pria dan terletak di dalam skrotum. Selain itu, pria juga memiliki organ internal yang berfungsi untuk membantu berlangsungnya proses produksi, penyimpanan, dan keluarnya sperma. Organ tersebut antara lain yaitu ada uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorus, kelenjar protas, kelenjar bulboretral. Reproduksi wanita yaitu ada 1. Tuba fallopi, jalur yang menghubungkan ovarium dan rahim yang berguna untuk pergerakan sel telur. Bentuk dari tuba fallopi menyerupai tabung kecil dan menempel di bagian atas rahim. 2. Ada ovarium, sebuah kelenjar dengan fungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon progesteron, dan hormon estrogen. Organ ini berbentuk oval kecil dan terletak di kedua sisi rahim. Yang ketiga itu ada vagina. Bagian ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara serviks ke bagian luar tubuh. Selain itu, vagina juga berguna sebagai jalan keluar bayi saat proses melahirkan. Saat berhubungan intim, organ ini berguna untuk jalur penetrasi penis sehingga sel sperma dapat masuk dalam bertemu sel telur. Yang keempat itu ada rahim. Bagian ini berfungsi sebagai tempat jalan untuk berkembang ketika kehamilan terjadi. Bentuknya menyerupai buah pir yang berongga. 4. Ada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan salah satu sistem tubuh pada manusia, terdiri dari tulang, sendi, otot, dan struktur pendukung lainnya. Sistem ini secara umum berfungsi sebagai penyokong tubuh, melindungi organ tubuh, dan bertanggung jawab terhadap pergerakan tubuh. Sistem muskuloskeletal manusia terdiri dari tulang, sendi, otot, ligamen, tendon, dan tulang rawan. 1. Terdapat 3 lapis utama pada tulang. Periosteum adalah selaput keras yang menutupi dan melindungi bagian luar tulang. Tulang pompa yang terletak di bawah periosteum warna putih, keras, dan halus. Tulang spons memiliki lubang-lubang kecil yang disebut pori-pori untuk menyimpan sumsum. 2. Ada sendi. Terdapat beberapa jenis sendi, termasuk sendi-sendi yang tidak bergerak, seperti sendi sutura pada tengkorak. Sendi-sendi tersebut terpasang pada satu lokasi. Terdapat pula sendi yang mampu bergerak dan menggerakkan, seperti sendi-sendi pada tulang belakang. 3.
ketiga yaitu ada otot. Otot terbentuk dari gabungan banyak serat elastis. Fungsi dari setiap jenis otot bermacam-macam. Otot memungkinkan Anda untuk berlari, melompat, atau melakukan aktivitas lainnya. 4 yaitu ada ligamen. Sendi yang dikelilingi oleh ligamen yang kuat, yang merupakan jaringan ikat yang kuat dan elastis. Ligamen akan menyongkong dan membatasi pergerakan sendi. Ligamen menyatukan tulang. Yang kelima itu ada tendon. Tendon adalah jenis jaringan ikat lainnya yang menghubungkan otot ke tulang Anda. Struktur tendon biasanya tampak seperti tali. Tendon mengontrol gerakan sendi. Yang keenam ada tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan yang menyelimuti permukaan tulang pada persendian. Tulang rawan membantu mengurangi gesekan dari gerakan sendi. Kelima ada respirasi. Respirasi merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernafasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. 1. Sistem pernapasan atas. Sistem pernapasan bagian atas pada manusia tersusun dari beberapa organ, antara lain yaitu hidung yang tersusun dari selaput lendir dan rambut halus, fungsinya untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk ke rongga hidung. Sinus, rongga yang sisinya udara dan berada pada sepanjang sisi hidung. Bagian ini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang kamu hirup. Bagian ini pula yang sering mengalami kondisi medis yang namanya sinusitis. Selanjutnya ada faring, organ pada sistem respirasi yang bertugas untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Lalu ada laring, bagian berupa ruang kecil sebelum trakea yang isinya adalah pita suara. Yang kedua itu ada sistem pernapasan bawah. Selanjutnya organ-organ yang termasuk dalam sistem pernapasan manusia bagian bawah antara lain ada trakea yang merupakan jalur napas paling utama yang menuju ke paru-paru. Letaknya pada bagian bawah laring. Lalu ada bronkus, cabang dari trakea yang fungsinya meneruskan udara untuk menuju ke organ paru-paru. Cabang paling kecil dari bagian ini memiliki sebutan bronchiolus. Paru-paru yang tersusun atas jutaan alveolus. Fungsi paru-paru menerima udara dan bronchiolus sekaligus menjadi tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Diafragma merupakan otot pernapasan utama yang secara bergantian biasa berkontraksi dan relaksasi, sehingga memungkinkan udara untuk tetap masuk dan keluar dari organ paru-paru. Ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna serta mengolah makanan. Anatomi sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ tubuh. Di antaranya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga rektum dan anus. 1. Ada mulut. Mulut adalah organ paling awal dari saluran pencernaan. Saat makan, kamu akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Yang kedua ada kerongkongan. Selanjutnya adalah kerongkongan yang terletak pada tenggorokan, tepatnya dekat trakea. Organ ini berfungsi menerima makanan dari mulut saat dinelan. Selain itu ada pula epiglotis, lipatan kecil pada sisi atas tenggorokan saat menelan untuk mencegah tersedak. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ sistem pencernaan manusia yang sangat penting. Organ ini berbentuk seperti kantong yang menampung makanan saat sedang bercampur dengan enzim lambung. Selanjutnya, enzim-enzim ini melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Yang keempat ada usus halus. Bagian selanjutnya dari organ pencernaan manusia adalah usus halus. Bagian selanjutnya dari organ pencernaan manusia adalah usus halus. Bagian ini terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejurum, dan ileum. Ini adalah tabung otot panjang yang membaca makanan menggunakan enzim
dari pankreas dan empedu. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecahkan protein lemak dan karbohidrat. Organ satu ini juga bertugas membuat insulin, meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Hati atau liver memiliki banyak fungsi. Namun, fungsi utama sebagai organ sistem pencernaan manusia adalah memproses nutrisi dari penyerapan di usus kecil. 7. Kantong empedu. Berikutnya kantong empedu yang berfungsi menyimpan dan mengonsentrasikan empedu dari organ hati. Selanjutnya, organ ini akan melepaskan ke duodenum pada usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. 8. Yaitu usus besar. Dalam sistem pencernaan manusia, usus besar menjadi organ yang berfungsi untuk memproses limbah dan mengosongkan usus dengan mudah dan nyaman. Bentuk dari organ ini adalah tabung otot paling panjang yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Biasanya perlu waktu sekitar 36 jam untuk fase melewati usus besar. Fase sendiri sebagian besar adalah sisa makanan dan bakteri. 9. Ada rektum. Rektum adalah ruang luas sepanjang 20 cm yang menghubungkan usus besar ke anus. Fungsi organ dan pencernaan manusia ini adalah menerima fase dari usus besar. Yang ke-10 ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini berupa saluran sepanjang 5 cm yang terdiri dari otot dasar panggul dan dua segmenter anal atau internal dan eksternal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektum dan memungkinkan untuk mengetahui apakah isinya cair atau gas padat. Sistem metabolisme. Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Pada tubuh manusia, metabolisme bekerja melalui dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme, dan prosesnya berlangsung secara bersamaan. Katabolisme adalah proses pembakaran kalori dari makanan beserta pengolahan dan pemecahan nutrisinya yang digunakan oleh tubuh sebagai energi. Anabolisme adalah tahap pembakaran energi. Dikatakan demikian karena energinya yang ada akan digunakan untuk perbaikan jaringan tubuh yang rusak, sehingga terbentuk yang baru sekaligus menghasilkan berbagai hormon. Ada 4 komponen sistem imun tubuh, yaitu sel darah putih atau leukosit, organ limfoid, makrofag, dan limfosit. 1. Leukosit. Fungsi dari leukosit adalah untuk melawan kuman yang bisa menyebabkan infeksi, sehingga kalau kadar leukosit rendah, seseorang akan rentan sakit. 2. Limfoid. Dalam organ limfoid terdapat kelenjar limfe, tonsil, timus, sumsum tulang belakang, dan spleen. Keempat komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kelenjar limfe berfungsi untuk membersihkan limfe. Dalam organ limfoid terdapat jaringan limfoid yang tersebar di seluruh bagian tubuh, yaitu jaringan limfoid yang ada di dinding saluran cerna berfungsi untuk melawan antigen yang masuk lewat usus. Jaringan limfoid yang ada di spleen dan tulang belakang berfungsi untuk membasmi antigen yang berhasil masuk mencapai sirkulasi darah. Jaringan limfoid di adenoid dan tonsil berfungsi untuk melawan antigen yang masuk lewat saluran pernapasan. Jaringan limfoid di nodus limfa berfungsi untuk melawan antigen yang masuk lewat jaringan perifer. 3. Ada makrofag. Selain organ limfoid, ada juga makrofag yang memiliki utama untuk membasmi antigen yang masuk lewat tubuh manusia. Lalu ada limfosit. Komponen berikut adalah limfosit yang terbagi menjadi dua, yaitu limfosit T dan B. Limfosit T memiliki peran untuk menghancurkan benda asing dan membasmi berbagai antigen spesifik. Sedangkan limfosit B berfungsi untuk membentuk antibodi yang menyerang virus masuk ke tubuh. 9. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih,
otot sphincter dan uretra. Ginjal berjumlah 2 buah, masing-masing ada di kedua sisi belakang perut, tepat di bawah tulang rusuk. Setiap ginjal kira-kira sebesar kepalan tangan. Ureter berupa tabungan tipis di dalam panggul untuk membawa urin dari ginjal ke kantong kemih. Kantong kemih berbentuk seperti kantong dan terbuat dari otot yang bisa mengembang saat terisi. Uretra berbentuk seperti tabung yang membawa urin dari kantong kemih keluar tubuh. Sistem intajumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, kuku, kelenjar keringat, dan produknya. 1. Kulit. Kulit Anda adalah organ terbesar dan terberat di tubuh Anda. Beratnya sekitar 6 pon atau lebih dan tebalnya kira-kira 2 mm. Lebih tipis pada area sensitif seperti kelopak mata, dan lebih tebal pada permukaan yang membutuhkan lebih banyak tekanan, seperti telapak kaki Anda. 1 inci kulit Anda mengandung hampir 19 juta sel. Kulit Anda terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, lapisan atas kulit Anda. Ini memberi warna pada kulit Anda dan memberikan penghalang tahan air. Lalu ada dermis, lapisan tengah kulit Anda. Lapisan ini adalah yang paling tebal. Ini berisi kelenjar keringat dan minyak serta folikel. Lalu ada hipodermis, lapisan terbawah kulit Anda. Lapisan lemak pada kulit Anda adalah yang membantu melindungi tubuh Anda. Kuku. Kuku Anda melindungi ujung jari tangan dan kaki Anda. Anatomi kuku Anda terdiri dari pelat kuku, bagian kuku yang keras yang dapat Anda lihat. Kemudian ada dasar kuku, kulit di bawah lempeng kuku Anda. Lalu ada kutikula, kulit tipis di dasar lempeng kuku Anda. Kemudian ada matriks, akar kuku Anda yang bertanggung jawab untuk membuatnya tumbuh. 3. Ada rambut. Rambut kita tidak hanya membantu kita tampil cantik, rambut di kepala Anda membantu menjaga panas di tubuh Anda. Bulu mata dan alis Anda membantu melindungi mata Anda dari kotoran dan air. Rambut Anda terbuat dari protein yang disebut keratin. Rambut Anda terdiri dari 3 bagian, yaitu batang, folikel, dan bohlam.